Salam, kita ketemu lagi dalam pendalaman firman Tuhan sebagaimana ibadah pada Minggu tanggal 11. Kita tanggal 12 ya, hari Minggu. Hari Minggu kemarin, Bapak Ibu, kita belajar tentang firman Tuhan ya. Dan kita percaya ya, kita rindu supaya hari ini kita mendalami kembali firman Tuhan ya. Oleh karena itu, mari kita belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami siap untuk belajar firman-Mu karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita sama seperti bangsa Israel ya, yang mengalami perjalanan yang panjang untuk mencapai sasaran. Demikian juga kita, jemaat dan orang percaya, kita ingin mencapai tanah perjanjian kita, di mana ada janji Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita mungkin dalam perjalanan mengalami hal-hal yang buruk dan yang baik. Seperti saat ini kita mengalami, dihadapkan kepada pilihan yang buruk dan yang baik. Sekarang ini penyakit begitu merajalela ya. Kesempatan belajar juga kita harus daring ya. Kemudian ekonomi kita agak sulit. Tapi kita ingat janji Tuhan yang luar biasa. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika zaman Yeremia menjadi nabi, ada perjalanan seperti itu sehingga akhirnya Yeremia bertanya kepada Tuhan, bagaimana sebenarnya perjalanan ini? Dan akhirnya Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Dalam Yeremia 24 ayat 2 sampai 7 berkata demikian ya. Yeremia 24 ayat 2 sampai 7 demikian firman Tuhan. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tapi keranjang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Tuhan menyuruh Yeremia melihat apa penglihatan yang ada. Dan kemudian dia berkata lagi, lalu berfirmanlah Yahweh kepadaku, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Yahweh Elohim Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikian aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Yahweh. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini menjadi Elohim mereka. Mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dalam hal ini Tuhan bertanya kepada Yeremia, dan ada hal yang buruk, busuk, dan ada yang baik. Kondisi bangsa itu demikian. Kondisi kita juga demikian saat ini. Ada yang busuk, ada yang baik. Dan apa kata Tuhan? Pandangan Tuhan terhadap perjalanan orang percaya adalah, dia berkata, aku akan melihat yang baik. Aku akan mengarahkan yang baik. Aku akan membuat mereka akan mencapai perjanjiannya. Bapak Ibu, hari-hari ini ada keadaan demikian. Kita perlu melihat ini. Kita perlu melihat kebaikan Tuhan. Kita perlu melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan. Apa yang diberikan kepada teman kita untuk kita dorong. Bukan mencari kejelekannya. Bukan mencari kejelekan pemerintahan kita. Kita belajar untuk melihat kebaikan yang Tuhan sudah lakukan di negeri dan bangsa kita dalam kondisi ini. Sebab Tuhan berkata, mari tetap pegang janji Tuhan dalam hidup. Janji Tuhan kepada kita, kita semua ada janji Tuhan. Dalam Yeremia 9:7 berkata, 11 kata perkataan apa? Jangan-janganku rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Dia udah berikan kepada kita, masing-masing kita diberi janji Tuhan. Kita harus percaya ke sana. Jangan yang busuk seperti pengintai ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Musa menyuruh 12 suku mau mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika mereka pulang dalam Bilangan 13 mereka menyampaikan kabar busuk. Kenapa? Mereka tidak melihat dengan pandangan Tuhan. Bahwa Tuhan melihat itu baik, dan walaupun mereka besar, walaupun bagi mereka, Tuhan berkata itu akan diserahkan kepada mereka. Demikian juga kita hari-hari ini. Kita harus belajar percaya kepada janji Tuhan. Sering sekali Bapak Ibu, kita menjadi manusia sering melihat yang buruk saja. Ada satu cerita yang menarik oleh seorang guru. Dia bertanya kepada muridnya dengan membuat tulisan di papan tulis. Dia tulis 2 tambah 2 sama dengan 4. Orang semua senang. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu tulis 9 tambah 9, 19. Apa yang terjadi? Mereka semua tertawa. Karena apa?
ketika 3 pertanyaan pertama benar, mereka nggak pernah memuji, nggak pernah mendorong. Tapi ketika satu yang salah, mereka langsung tertawa dan menjelekkan. Kita sering dalam perjalanan kita juga tanpa sadar melakukan itu. Kita hanya melihat kejelekan dan mulai bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Itu yang dikatakan dengan rumus 100 kurang 1 adalah 0. 100 kebaikan, hanya 1 kesalahan, semua menjadi 0. Itulah dikatakan susu sebelanga hancur gara nilas titik. Oleh karena itu, dalam hal ini kita nggak demikian. Kita belajar jadi orang percaya, kita mari saling mendorong, saling menguatkan. Dalam kondisi sekarang ini, kita bukan mengorek-ngorek dan melihat kelemahan-kelemahan sedang terjadi. Kita bangga melihat pemerintahan kita bangga melihat Tuhan kita bangga lihat gereja, kita bangga melihat apapun yang sedang dilakukan. Kita percaya, kita sedang berjalan ke depan, memegang janji Tuhan, dan kita percaya Dia akan berikan yang terbaik. Ada satu cerita yang menarik, ya. Saudara, ada seekor gajah yang sangat terkenal di kerajaan India waktu itu. Dan dia dipakai oleh raja sangat sayang karena perang kemanapun dia sering memberi kemenangan kepada rajanya. Tapi waktu juga berubah sehingga dia menjadi tua. Dan ketika dia tua, raja tak sayang kepada gajah, tapi dia dipinggirkan, tidak diikutkan perang lagi. Karena dia sendiri akhirnya dia sering jalan-jalan. Suatu ketika dia masuk ke dalam lumpur, dan dalam lumpur dia nggak bisa keluar. Semakin waktu dia semakin mau tenggelam. Ketika penjaga gajah, pemelihara gajah itu dia melaporkan kepada raja, lalu raja turun dan raja sangat sedih. Lalu segala upaya dilakukan untuk menolongnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu apa yang dilakukan oleh ada seorang penasihat raja yang sudah pensiun datang berkata, dia bisikkan kepada raja, kita palu genderang, kita soraki dia, kita ingatkan dia tentang genderang perang dan untuk kemenangan. Sebenarnya raja mikir ini kok dibuat begitu. Banyak orang juga merasa lucu. Tapi ketika genderang perang disuarakan, diingatkan tentang kekuatannya, pelan-pelan dia berubah dan dia berdiri meninggalkan lumpur itu. Demikian juga kita, mari kita palu genderang kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita palu kesukaan kita memuji Tuhan. Maka saudara dan saya akan lihat kebangkitan, kemenangan, dan penguasaan situasi akan mencapai kita. Itulah firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel akhirnya bisa kembali kepada kerajaan yang sudah disiapkan. Dia kembali ke Yerusalem dan mereka bersatu, dan mereka hari ini menjadi bangsa pilihan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah lakukan kepada mereka, Tuhan yang kita sembah adalah sama, yaitu Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia juga bisa melakukan kepada kita semua. Kita akan keluar dari lumpur itu, kita akan menang. Kita tidak akan berkata kami sudah terpuruk, tapi kita akan berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk bangkit berdiri, menang, dan kami percaya kami melihat yang baik Engkau buatkan. Karena kami percaya yang buruk itu ketika kami minta ampun, Kau mengampuni kami. Bahkan Kau melupakannya. Karena Kau berkata di kayu salib semua sudah selesai. Karena itu kami berkata, bahkan kemenangan pun sudah Kau selesaikan di kayu salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.